Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi ini kita kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan sama-sama itu berkaitan dengan pelayanan kita sebagai orang percaya, yaitu Injil yang dihidupi. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar dan mengulas sama-sama tema pada pagi hari ini, saya mengajak setiap diri kita membaca satu bagian dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca 27, Bapak Ibu 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kebenaran firman berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh bacaan firman pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dikasih satu tema Injil yang dihidupi, saya teringat dengan satu permasalahan di mana setiap orang percaya, yaitu kita yang ada di tempat ini, sejatinya harus memiliki hidup yang bagaimana? Yaitu hidup yang harusnya berpusat pada Kristus Yesus atau hidup yang kristosentris. Meski demikian, meski kebenaran firman telah mengingatkan kita berulang-ulang bahwa kita harus hidup berpusat pada Kristus, pada kenyataan yang kita alami hari ini, banyak di antara kita yang hidupnya itu tidak berpusat pada Kristus atau hidupnya itu tidak berpadanan dengan Injil atau kebenaran. Contoh konkretnya itu bisa kita ambil dari kebenaran firman yang disampaikan pada minggu lalu. Kalau kita ingat minggu lalu Pendeta Emeritus Daniel Sutrisno itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang Kristen yang harus hidupnya sesuai dengan karakter Kristus. Nah, salah satu karakter Kristus yang harus kita contoh adalah tidak mudah apa? Minggu lalu, tidak mudah menghakimi orang lain yang telah berbuat dosa. Nah, beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, loh, kenapa Kak Ones kita sebagai orang percaya itu dilarang menghakimi orang lain yang berbuat dosa? Nah, satu-satunya alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain adalah karena kita sendiri ini loh adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hidup kita tidak jauh dari yang namanya kesalahan di hadapan Tuhan. Hidup kita sering kali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Masakan kita yang hidup penuh dengan dosa ini bisa-bisanya menghakimi sesama kita yang juga berbuat dosa. Tentu kalau kita ingat kebenaran firman minggu lalu, Yesus ngomong dengan orang banyak itu, bagi kalian yang tidak berbuat dosa atau yang tidak berdosa sama sekali, silakan lempar dulu perempuan yang berdosa ini. Tapi pada kenyataannya apa? Tidak ada yang melempar. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa diri mereka sama berdosanya seperti perempuan yang dibawa pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan.
ketika kita melihat bahwa diri kita penuh dengan dosa, pada kenyataannya banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Sehingga kita bisa lihat bagaimana kita dengan entengnya itu menghakimi sesama kita yang telah berbuat dosa. Ketika kita sebagai orang percaya dengan entengnya berlaku demikian, dengan entengnya menghakimi orang lain, pertanyaan bagi diri kita pada pagi hari ini adalah, apakah dengan kita berlaku demikian, kita bisa menjadi saksi Kristus? Ini yang pertama. Apakah dengan kita menghakimi orang lain, tidak mengasihi dia, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Lalu yang kedua, ketika kita berlaku demikian, yaitu menghakimi sesama kita, apakah orang lain dapat melihat dan percaya pada Injil melalui hidup kita? Apakah bisa kita membuat orang lain percaya kepada Injil melalui hidup kita? Jawaban satu-satunya atas pertanyaan ini adalah tidak bisa. Kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat, bahkan membuat orang lain itu percaya kepada Kristus Yesus. Ketika kita mengaku diri sebagai orang percaya, kebenaran firman mengingatkan kita, hendaklah hidup kita itu berpadanan dengan status kita sebagai orang percaya. Hendaklah hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan pada hari Minggu dan seterusnya. Supaya apa kita demikian? Ya supaya melalui hidup kita, orang lain bisa melihat Kristus dan percaya kepada Dia melalui hidup kita. Ini loh satu-satunya alasan mengapa kok kita itu dituntut untuk hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan kebenaran. Supaya ketika orang melihat hidup kita, dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Dan dia juga boleh diselamatkan sama seperti kita. Hal inilah yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ketika kita sebagai orang percaya dituntut untuk hidup berpadanan dengan Injil, tentu hal ini memiliki arti bahwa apapun keadaan serta kondisi yang kita alami hari ini, hendaklah kebenaran firman dan karakter Kristus itu tetap terpancar di dalam hidup kita dengan tujuan menjadi terang serta saksi Kristus Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi ini adalah definisi dari kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kalau kita lihat konteks dalam nas yang sudah kita baca tadi, yaitu Filipi 1 ayat 27 sampai 30, dijelaskan secara tidak langsung bahwa jemaat Filipi pada waktu itu hidupnya sungguh-sungguh mengerikan. Sungguh-sungguh luar biasa kerasnya. Mengapa kok demikian hidup mereka? Pasalnya pada waktu itu penganiayaan terhadap orang percaya atau terhadap pengikut Kristus sedang marak-maraknya di kota Filipi. Nah, dalam kondisi yang mereka alami, dalam kesedihan penderitaan yang mereka hadapi, Paulus yang pada waktu itu sedang ada di penjara, dia menulis surat serta nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya apa? Supaya jemaat di sana itu tetap hidup berpadanan dengan Injil sekalipun kondisi mereka sedang menderita. Nah, cara mereka hidup berpadanan dengan Injil dalam hal ini adalah mereka atau jemaat yang ada di Filipi dalam kondisi penderitaan mereka harus tetap memberitakan Injil. Harus tetap mewartakan Kristus Yesus dalam penderitaan yang dihadapi. Kira-kira gampang enggak Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan?
dalam kondisi yang demikian, kita masih dikasih tugas untuk apa? Untuk memberitakan Kristus Yesus, untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Kalau kita lihat dalam bagian ini betul-betul sulit dan tidak gampang. Dalam kondisi yang demikian, kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat, rupanya jemaat yang ada di Filipi, hidupnya itu sudah berpadanan dengan Injil, alias hidup mereka sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebelum Paulus pada waktu itu nulis surat dan mengirimnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Oleh sebab itulah kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 11, di sana Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk jemaat Filipi yang begitu tekun dalam pengajaran mereka, yang begitu tekun mempertahankan Injil, yang begitu tekun menderita karena Kristus Yesus, yang begitu tekun hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Inilah yang disyukuri oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan, sekalipun kondisi membuat orang pengen mundur dari Kristus, tetapi sekali-kali jemaat Filipi tidak pernah mundur. Mereka tetap maju dengan keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Nah, beberapa dari kita setelah mendengar kenyataan ini, bertanya-tanya, apa bukti nyatanya Kak Ones? Jikalau jemaat yang ada di Filipi itu betul-betul hidupnya berpadanan dengan Injil, sekalipun kondisi mereka pada waktu itu sedang menderita. Nah, apa buktinya Kak Ones? Nah, melalui bagian ini kita akan melihat ada dua bukti bahwa jemaat yang ada di Filipi betul-betul hidup berpadanan dengan Kristus, sekalipun kondisi mereka pada waktu itu sedang menderita. Bukti yang pertama adalah mereka tetap teguh dan bersatu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 27, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dalam kalimat berdiri teguh dan bersatu, itu sangatlah tepat. Sebab kalimat ini mengandung makna bahwa mereka bukan sekedar berdiri dan bersatu tanpa adanya dasar yang kuat, tanpa adanya dasar yang kokoh. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak Tuhan di dalam kota Filipi berdiri teguh dan bersatu dalam penderitaan, tentu berdiri dan bersatunya itu ada dasar yang sangat kuat, ada dasar yang sangat kokoh. Nah, apa dasar yang kuat dan kokoh sehingga mereka itu bisa tetap teguh berdiri dan bersatu sekalipun ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sekalipun ada dalam kondisi yang menderita. Kalau kita lihat di dalam ayat itu dijelaskan bahwa satu dasar yang membuat mereka tetap bersatu dan berdiri teguh adalah iman yang timbul dari Injil yang pernah mereka dengar sebelum mereka yakin dan percaya kepada Yesus. Jadi ini loh dasar yang membuat mereka itu berdiri teguh, tetap bersatu, sekalipun kondisi mereka pada waktu itu sedang menderita. Karena iman yang mereka dapat dari pewartaan Injil, sebelum mereka itu percaya sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Dengan adanya iman yang terus berkobar-kobar, mereka tidak takut dengan kondisi yang sedang dijalani. Nah, untuk gambarannya mungkin kita bisa lihat gambar sebagai berikut atau contoh sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kira-kira gedung apa ini? Ada di situ ya, gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai. Nah, saya itu beberapa waktu, sebenarnya sudah lama, itu pernah melihat proses jadi dianimasikannya pembuatan gedung ini. Gitu. Saya senang kalau lihat-lihat hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, ketika saya lihat animasi mengenai gimana caranya gedung ini bisa terbentuk,
saya melihat bagaimana orang-orang hebat pada waktu itu membuat satu pondasi lebih dahulu untuk gedung ini. Nah, setelah pondasi dibuat dengan sedemikian rupa dan juga rumit, pada akhirnya gedung ini bisa dibangun satu demi satu hingga gedung ini disebut sebagai gedung tertinggi di dunia. Dan rupanya gedung ini punya struktur dan pondasi yang sangat kuat. Nah, saking kuatnya kita bisa lihat bahwa gedung ini bisa menahan tekanan angin sekitar 240 km per jam. Jadi bisa bayangkan bagaimana angin begitu kuat itu menghantam gedung ini. Lalu gedung ini juga bisa menahan gempa 7 skala Richter. Nah, kalau kita lihat kekuatan gedung ini ya sangat luar biasa. Di mana ada orang-orang di dalamnya membentuk satu pondasi yang kuat supaya gedung ini ketika berdiri itu tidak mudah goyang atau roboh. Nah, begitu pun juga anak-anak Tuhan yang ada di Filipi. Ketika mereka berdiri teguh dan bersatu di dalam kondisi yang sedang menderita, mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Sebab mereka punya satu pondasi yang kuat yang sama, yaitu iman percaya di dalam Kristus Yesus yang mereka dapat dari pewartaan Injil di masa lalu. Inilah satu bukti konkret bagaimana umat Tuhan yang ada di Filipi itu menjadi teladan, menjadi orang-orang yang betul-betul hidupnya itu berpadanan dengan Injil Kristus Yesus. Lalu bukti yang kedua, bisa kita lihat bahwa hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus adalah di mana mereka berani melawan musuh-musuh mereka. Jadi ini adalah bukti yang kedua bagaimana hidup mereka itu berpadanan dengan Injil Kristus Yesus sekalipun ada dalam kondisi yang menderita, yaitu berani melawan musuh. Paulus dalam ayatnya yang ke-28, dia berkata demikian, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, kalimat ini kalau kita lihat rupanya memiliki makna bahwa sekalipun jemaat pada waktu itu diancam, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, mereka tidak gentar atau takut sedikit pun dengan itu semua. Mereka tidak gentar atau takut dengan itu semua. Justru mereka makin giat mewartakan Injil. Kalau kita lihat harusnya orang kalau sudah diancam, orang kalau sudah pengen dibunuh, harusnya dia apa? Yus pilih ngalah ya toh. Tidak memilih mewartakan Injil daripada dirinya harus mati gitu kan. Tetapi di sini tidak. Walaupun mereka diancam bahkan sampai ada yang dibunuh, mereka tetap mewartakan Injil. Bahkan dikatakan secara tidak langsung, mereka lebih giat lagi, lebih tekun lagi mewartakan Injil dalam kondisi tersebut. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya kenapa mereka itu kok bisa berani, mereka kok bisa demikian, itu kenapa? Kalau kita lihat alasannya adalah mereka demikian karena bagi mereka penderitaan adalah tanda keselamatan. Yang mana hal tersebut datang dan dikaruniakan oleh Allah sendiri. Sementara itu pihak yang memusuhi mereka, yang menyiksa mereka, itu adalah orang-orang dengan tanda kematian. Dan kematian dalam hal ini yang bersifat kekal atau mereka yang masuk dalam kebinasaan. Sebab mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah menyiksa anak-anak Tuhan atau Kristus itu sendiri. Dan mereka lebih memilih tidak percaya kepada Yesus. Jadi dari sini kita bisa lihat kenapa kok mereka itu sangat berani dalam kondisi menderita, mereka tetap mewartakan Injil. Sebab penderitaan bagi mereka itu adalah tanda keselamatan. Tanda bahwa mereka betul-betul pengikut Kristus yang setia dan juga taat.
Inilah dua bukti bahwa jemaat di Filipi telah hidup berpadanan dengan Injil Kristus sekalipun sedang menderita. Lalu Paulus dalam ayatnya yang ke-28 sampai 30 berkata bahwa mereka atau jemaat yang ada di Filipi itu harus hidupnya demikian. Harus terus menderita. Karena apa? Yang pertama, karena Kristus sendiri telah memberi teladan kepada mereka untuk menderita dalam kebenaran. Kristus kalau kita lihat dalam pelayanannya di dalam dunia ini, kita bisa lihat bagaimana ia boleh menderita dalam pewartaan Injil yang dia lakukan. Bahkan sampai pada puncaknya ia boleh mati di atas kayu salib bagi manusia yang berdosa. Selain Kristus Yesus yang telah lebih dulu menderita dan penderitaan, Paulus berkata bahwa diriku sendiri ini loh juga telah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dalam hal penderitaan. Oleh sebab itu, hai jemaat yang ada di Filipi, ketika kamu menderita, setialah dalam penderitaan yang kamu alami. Supaya dengan demikian, orang itu bisa melihat bagaimana Kristus Yesus yang penuh dengan kasih itu ada dalam dirimu. Dan melalui Injil yang terpancar dari dalam dirimu, orang bisa percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan, bahkan dia juga bisa mendapat anugerah keselamatan sama seperti kamu jemaat yang ada di Filipi. Dengan alasan atau penjelasan yang demikian, kita bisa lihat bagaimana jemaat Filipi tetap tekun mengikuti nasihat dan juga arahan dari Rasul Paulus untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil sekalipun kondisinya sedang menderita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan kebenaran firman untuk hari ini, saya teringat dengan seseorang ketika saya melayani di satu gereja. Ya, sebut saja satu orang ini adalah Ibu Tina ya. Sini enggak ada ya yang namanya Ibu Tina ya. Jadi ini saya ngambil random namanya. Ibu Tina ini setiap kali ketemu saya di gereja, ia selalu ngeluh tentang mertuanya. Ia berkata kepada saya bahwa mertuanya ini kayaknya punya dua kepribadian atau punya alter ego gitu ya. Alter ego atau dua kepribadian. Nah, Ibu Tina berkata demikian kepada saya karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika di gereja mertuanya ini berlaku sangat baik ya toh. Ketika di gereja mertuanya ini penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, suka menolong orang lain, murah senyum dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di rumah, nuansa yang ada di gereja kira-kira gimana? Kira-kira hilang seketika. Jadi nuansa di gereja yang begitu adem, yang begitu sejuk, sampai di rumah nuansa itu hilang seketika. Ya, Ibu Tina berkata bahwa itu hanya terjadi di dalam rumah setiap hari. Jadi ketika mertuanya di gereja baiknya demikian, baiknya minta ampun demikian gitu ya. Ketika di rumah juga beda perlakuannya atau beda sifatnya. Ketika mertuanya di rumah, dia menjelaskan bahwa mertuanya ini suka sekali marah-marah ya ketika di rumah. Bahkan marah-marahnya itu kadangkala sampai enggak terkendali gitu ya, alias kayak orang tantrum begitu ya. Marahnya itu sampai tidak terkendali. Nah, sampailah pada satu titik di mana Ibu Tina sebagai menantu ini merasa jenuh. Karena melihat mertuanya yang demikian. Di gereja orangnya kayak gini. Maksudnya di gereja orangnya itu baik, penuh dengan kasih, murah senyum dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah, kenapa kok kebalikan gitu loh. Kenapa kok dia suka sekali marah-marah, tidak seperti yang ada di gereja itu kenapa. Nah, sampai pada satu titik Ibu Tina ini jenuh. Dan dia memutuskan pergi ke gereja,
menemui hamba Tuhan konselor. Jadi gereja ini punya hamba Tuhan konselor. Nah, ketika dia sudah konseling dengan hamba Tuhan konselor ini, hamba Tuhan tersebut memberi satu solusi bagi Ibu Tina. Dia berkata bahwa Ibu Tina ini kan adalah anak Tuhan yang mengerti kebenaran, yang mengerti firman Tuhan. Jadi ketika Ibu Tina melihat mertuanya demikian, jangan sampai Ibu Tina ikut juga atau terbawa arus. Istilahnya jangan sampai Ibu Tina ini baper atau bawa perasaan. Ibu Tina sebagai orang yang telah menerima kebenaran, hidupnya harus sebaliknya. Harus berlawanan dengan mertuanya. Kalau mertuanya marah-marah, Ibu Tina hidupnya harus apa? Harus sabar ya, harus penuh kasih. Ketika Ibu Tina bergumul dengan mertuanya demikian, harus tetap mendoakan mertuanya setiap saat. Supaya dengan demikian Tuhan bisa mengubah sedikit demi sedikit mertua yang bergumul dengan karakternya. Dan sebisa mungkin dalam kondisi atau situasi yang ada, jangan sampai ikut atau terbawa arus, terbawa suasana. Nah, inilah nasihat yang diberikan oleh hamba Tuhan konselor kepada Ibu Tina yang bergumul tentang mertuanya. Dengan berlaku demikian, hamba Tuhan tersebut ngomong, yakin dan percayalah. Dengan Ibu Tina berlaku demikian sesuai dengan kebenaran firman. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Yakin percayalah suatu saat pasti akan bertobat mertuanya ini. Pasti hidupnya akan berubah. Yang awalnya baik hanya di gereja tok. Yakin dan percaya suatu saat juga pasti akan baik dan mengasihi orang-orang yang ada di rumah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mendengar solusi atau nasihat dari hamba Tuhan konselor ini kepada Ibu Tina tadi, pertanyaannya adalah kira-kira gampang enggak kita melakukan apa yang dikatakan oleh konselor tadi? Gampang enggak kira-kira? Enggak gampang ya. Sebagai manusia kita tahu bahwa setelah melihat orang yang katanya Kristen, tindakannya atau karakternya demikian, kita mungkin bisa terdistraksi. Kita mungkin bisa ikut-ikutan. Wong dia aja karakternya kayak gitu kok. Ya wis ngapain aku juga jadi orang baik ya toh. Ngapain aku juga hidup sesuai dengan kebenaran firman. Daripada aku susah-susah melaksanakan itu, ujung-ujungnya tidak ada perubahan. Ngapain aku melakukan itu semua. Kadang-kadang kita berpikir demikian ketika kita dituntut untuk hidup berpadanan dengan Injil. Dan juga diperhadapkan dengan kondisi atau situasi yang demikian. Tidak gampang kita melaksanakan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, konselor tadi. Dan ini juga yang terjadi pada jemaat yang ada di Filipi. Dalam kondisi mereka yang menderita. Susah enggak untuk mewartakan Injil? Susah enggak untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil? Tentu susah. Ketika Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka tetap hidup berpadanan dengan Injil. Rela menderita. Mungkin beberapa dari kita akan ngomong, enak Paulus ya toh, gak ikut ngerasakno hidup dalam penjara gitu kan. Berani-beraninya memberi nasihat kepada kita yang nyata-nyata di lapangan menderita gitu kan. Beberapa dari kita mungkin akan berpikir demikian, tapi kenyataannya jemaat Filipi tidak demikian. Mereka justru sebaliknya menerima nasihat dari Rasul Paulus. Mereka menerima nasihat itu dan melaksanakan nasihat itu dengan totalitas. Nah ini loh yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kembali ke Ibu Tina tadi. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Tina berdasarkan nasihat konselor tadi adalah susah. Sulit untuk dilakukan. Karena kita sudah terdistraksi lebih dahulu oleh situasi atau keadaan yang ada. Pertanyaannya, masa ya kita enggak mau menjadi teladan lebih dahulu?
Masa kita harus menunggu orang itu berubah, baru kita boleh menjadi teladan Injil Kristus Yesus. Kalau kita sampai bersikap atau berpikir demikian, endingnya ya bukan kita yang menjadi terang Injil, tetapi ya orang lain atau lawan kita yang pada akhirnya menjadi terang Injil bagi diri kita. Harusnya kondisinya adalah bagaimana kita yang ngerti kebenaran sesuai dengan kata hamba Tuhan tadi, lebih dulu menjadi teladan Injil. Lebih dulu hidup berpadanan dengan Injil. Supaya melalui hidup kita ini loh, mertuanya tadi bisa bertobat. Kembali percaya kepada Kristus atau percaya lebih sungguh-sungguh dengan menerapkan firman Tuhan. Baik dan juga kasih tidak hanya di gereja saja tetapi juga di rumah. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Memang tidak gampang tapi inilah kenyataan. Inilah yang direkomendasikan oleh Kristus Yesus sendiri dan juga Rasul Paulus tidak hanya bagi jemaat yang ada di Filipi, juga bagi setiap kita yang ada di sini. Hendaklah kita sebagai orang percaya hidup layaknya jemaat yang ada di Filipi, yaitu memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil, hidup yang sesuai dengan status kita. Status kita adalah apa? Adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mengenakan status sebagai anak-anak Tuhan, tentu hidupnya juga harus sesuai dengan karakter Kristus, karakter Allah yang hidup berpadanan dengan Injil tadi. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah atau warga kerajaan surga. Dengan demikian hidup kita akan menjadi saksi bagi orang lain. Kita juga bisa berdoa. Biarlah melalui hidup kita yang telah menerima kebenaran lebih dahulu ini, orang lain dapat mengenal Injil melalui kita, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jika bukan kita yang lebih dulu melakukan ini, yang mengerti kebenaran pada pagi hari ini, lantas siapa lagi yang bisa menolong mereka yang betul-betul orang yang belum percaya sungguh-sungguh dengan Kristus Yesus. Tidak ada lagi selain diri kita yang pada hari ini mendengar kebenaran firman. Oleh sebab itu mari kita hidup berpadanan dengan Injil yang artinya apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, tingkah lakunya itu harus sesuai. Ya. Jangan sampai di depan kita terus mewartakan Injil, terus mewartakan kebenaran. Tetapi ketika sudah masuk dalam tingkah laku atau karakter hidup kita, itu berbanding terbalik dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Kita contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Apakah Rasul Paulus tidak mengalami penderitaan? Juga mengalami, bahkan sampai endingnya dia dipenjara. Bayangkan, dia sudah lebih dulu hidup berpadanan dengan Injil. Oleh sebab itu dia bisa ngomong demikian kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi ketika Paulus nulis surat itu, dia bukan sekedar nulis tanpa adanya dasar atau pengalaman. Justru karena dia sudah lebih dulu mengalami, dia memberi kekuatan serta nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetap hidup dalam kebenaran Injil. Melalui hidup kita, orang lain bisa melihat karakter Kristus dan juga diselamatkan oleh Kristus Yesus. Pertanyaan bagi diri kita hari ini adalah, mau enggak kita sebagai orang percaya yang datang hari ini melakukan kebenaran ini? Walaupun kelihatannya sulit untuk dilakukan, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang sudah mengenal Injil, yang sudah mengenal kebenaran. Kiranya ini boleh menolong dan juga memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.